Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rian Haraparmana, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Berjumpa lagi di podcast Pendidikan Transformatif Unpad. Nah, pada hari ini kita kedatangan guest kita, yaitu Kang Dwi Purnomo. Halo, Kang Dwi. Halo, Assalamualaikum Kang Rian. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Nah, oke. Nah, Kang Dwi ini kita undang ke podcast kita karena Kang Dwi ini sebagai koordinator dari mata kuliah MKWK di Unpad atau mata kuliah tahap persiapan bersama atau TPB ya di Universitas Padjadjaran. Nah, langsung aja nih, kita kan mau melaksanakan TPB ya di Unpad. TPB itu apa sih, Kang Dwi? Jadi TPB ini seru nih sebenarnya. TPB itu adalah tahapan persiapan belajar ya yang terdiri dari mata kuliah wajib kurikulum. Biasanya kita singkat sebagai MKWK di Unpad dengan pendekatan yang inovatif banget, Kang Rian. Jadi pendekatannya itu pakai design thinking. Ini lagi hits banget ya beberapa dekade terakhir ini sebagai aplikasi outcome based education. Jadi kita itu bermaksud untuk menyelenggarakan mata kuliah berbasis proyek. Ini ngelibatin 400 proyek, 6.315 mahasiswa, 400 mentor profesional ya. Dan ini diintegrasikan dalam mata kuliah yang melingkupi 4 mata kuliah. Ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan 1 mata kuliah penciri universitas yaitu olah kreativitas dan kewirausahaan. Itu kenapa kita ngundang banyak banget mentor yang nanti akan stick sama anak-anak biar menularkan karakternya. Jadi ini TPB ini berorientasi pada pendidikan karakter, Kang Rian. Oke, wah menarik banget nih. Kira-kira arahnya mau kemana sih, Kang Dwi, TPB ini? Arahnya jelas ya, karena kita akan menyasar anak-anak semester 1 ya, yang mahasiswa baru banget, kemudian juga akan memperkenalkan banyak ekosistem luar di industri untuk masuk ke kampus, sehingga ekosistemnya jadi kaya. Yang paling penting adalah berorientasi pada karakter building atau pembangunan karakter. Ini jadi penting banget, karena proyeknya itu sendiri bakal jadi wadah belajarnya, bukan untuk menciptakan produk yang sebagus-bagus ya, karena mereka baru masuk. Justru akan jadi fundamental karakter. Nah, tentunya kayak karakter-karakter Kang Rian ini ya, ini bakal ditularkan nih. Mudah-mudahan menularkan karakter Unpad yang kreatif, yang passionate dari awal. Dan yang paling penting juga adalah ini melekatkan ikatan Unpad sama mahasiswanya tuh biar lebih erat sebagai keluarga dan bisa ngebawa nilai-nilai kreatif dan kemaslahatannya. Oke, nah, wah berarti berbasis proyek ya. Nah, kira-kira luarannya apa aja nih, Kang Dwi? Nah, luarannya sebenarnya tentunya ada proyeknya ya, tetapi bukan berarti proyek itu berasal atau enggak sih sebenarnya. Tetapi luarannya itu adalah karakter Pancasila, karakter Unpadan, Jawara 5.0 ya. Jago, wani, sama apa? Saya lupa. Jago, wani, rancage ya. Rancage. 5.0. Benar, ini tercerminkan dan bertumbuhkan karakter Pancasila kepada proyek yang diselenggarakannya gitu ya. Dan luarannya itu justru adalah tentang bagaimana sih sebenarnya Unpad ini bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bonus demografi. Dan seperti yang Kang Rian tahu bahwa bonus demografi kita tuh puncaknya pada tahun 2036. Cuma 15 tahun lagi nih. Berarti cuma ya sejengkal lagi ya. Sehingga mudah-mudahan dengan proyek ini kita bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bonus demografi. Dan terakhir sebenarnya adalah untuk membangun nilai-nilai dan jiwa Korsa Unpad untuk melekat lebih dalam pada individu melalui proyek-proyek kreatif lewat para mentor-mentor yang kita kenalin sedari dini gitu, Kang Rian. Oke. Nah, Kang Dwi, ini kan ada tadi nyebut-nyebut tentang kurikulum terpadu ya. Apa sih kurikulum terpadu itu, Kang? Nah, jadi kurikulum terpadu itu adalah kurikulum yang interdisipliner. Jadi kita tuh nggak silo ya, sendiri-sendiri. Kuliah A, kuliah B, kuliah C. Kuliahnya dapat A, tapi dia nggak mencerminkan karakternya. Itu tuh jadi tantangan untuk kita. Jadi kurikulum interdisipliner itu adalah kurikulum yang secara umum akan mencakup kombinasi mata kuliah, menekankannya tuh sama proyek, kemudian juga sumbernya nggak selalu harus dari buku teks, tapi juga dia bisa bereksplorasi dari luar buku teks,
Kemudian juga antar mata kuliah ini ada keterkaitan antar konsep dan juga ada unit-unit tematis gitu ya sebagai prinsip-prinsip yang akan kita lakukan dalam manajemen project perkuliahannya. Dan yang menarik juga sebenarnya karena Kang Rian memperkenalkan kita sama LMS ya, Learning Management System yang seperti kita lakukan sekarang, Ya. itu jadwalnya jadi lebih fleksibel, anak-anak jadi lebih suka. Dan pengelompokan peserta didik juga fleksibel dan mereka memilih apa yang mereka passionate-kan. Oke. Nah, berarti pendekatan untuk di TPB ini kayak gimana nih, Kang? Ya, jadi pendekatannya itu seru ya sebenarnya. Ini merupakan terobosan Unpad dalam melakukan proses-proses transformatif seiring dengan Unpad mau bertransformasi jadi hybrid university. Jadi hybrid university itu kan bukan cuma sekedar online offline kan, tetapi justru bagaimana memadukan online offline ini agar dia mencapai outcome based education gitu ya. Jadi pendekatannya itu jadi outcome based education. Kita benar-benar menghilangkan output based education yang cuma datang absen nilai, nggak ada. Ya itu nggak ada lagi. Jadi benar-benar kita mengawal agar anak-anak ini punya learning outcomes atau capaian pembelajaran yang sesuai dengan keinginan kita. Yaitu kalau dalam konteks TPB ini adalah karakter dasar ya, karakter dasar gitu. Oke. Untuk tahapannya sendiri ada apa aja nih, Kang, untuk pelaksanaan TPB ini? Jadi tahapannya menarik sebenarnya teman-teman ya. Jadi TPB ini tahapannya menggunakan pendekatan design thinking ya, double diamond framework. Jadi nanti teman-teman kita akan share nih apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan double diamond framework ini. Jadi ini adalah sebuah proses desain yang menitik beratkan pada analisis masalah sebagai landasan untuk membuat solusi. Nah, sesuai dengan namanya, metode ini berorientasi pada manusia, user centric banget gitu ya. Jadi anak-anak ini digiring untuk memahami kondisi nyata dari sudut pandang pelaku di lapangan, bukan dari sudut pandang dia. Jadi dia itu dilatih buat berempati, kemudian melakukan validasi terhadap proses-proses permasalahannya, baru dia akan berkreasi sekreatif mungkin mencapaikan solusi yang basisnya itu benar-benar menjawab problematika masyarakat. Nah, ini mudah-mudahan bisa membentuk jiwa kritis ya, cara berpikir kritis sama kreativitas, nggak cuma peka, tapi juga bisa sangat baik dalam mendeliver solusi gitu. Nah, dalam model ini kita jadi bagi 4 gitu, discover yaitu fase penemuan, kemudian fase develop atau fase pengembangan. Nah, ini di sini berhenti, biasanya kita ada UTS, tapi kita nggak nyebutnya UTS, tapi fase kayak berbagi gitu. Jadi dari 400 kelompok ini akan sharing bareng-bareng temuan apa aja yang di lapangan terjadi gitu ya. Tapi itu juga basisnya fakta, literatur yang baik, karena di bahasa Indonesia kan diajarin bagaimana cara mencari literatur yang baik. Di kewarganegaraan, apakah proyek ini juga dikontekstualisasikan dengan isu-isu kewarganegaraan, agama juga dituntun dan direfleksikan. Nah, nanti pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu fase develop atau fase pengembangan solusi, dan juga fase deliver atau fase pengantaran solusi. Nah, si keempat fase ini adalah kerangka berpikir yang sangat fundamental agar anak-anak kita itu punya kemampuan memecahkan masalah dan merancang apapun, mulai dari merancang strategi, membuat model, sampai dengan bagaimana caranya menciptakan solusi. Oke, jadi ada discover, define, develop, dan juga deliver ya, Kang ya? Oke. Ya. Nah, berarti nanti mata kuliahnya ada apa aja nih, Kang, untuk yang TPB tahun ini? Nah, mata kuliahnya sebenarnya nggak beda jauh ya sama tahun-tahun yang lalu kan. Ada Pancasila, agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan olah kreativitas dan kewirausahaan. Jadi itu tuh, cuma yang jadi menarik ini adalah 5 mata kuliah, 1 project. 5 mata kuliah, 1 project. Gitu. Jadi nggak satu mata kuliah, 1 project ya? Jadi, enggak, nanti anak-anaknya jadi capek ngerjain projectnya 5 gitu. Nah, tapi 1 dan saling keterkaitan gitu. Oke, wah ini menarik nih, jadi lebih ringan nih kayaknya nih belajarnya nih. Belajar apa aja, Kang, di dalamnya? Nah, yang pertama belajar Pancasila ya. Pancasila itu dia itu mengusung topik-topik yang jadi isu utama nih untuk dipahami secara mendalam. Juga mendefinisikan permasalahannya serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, caranya itu dengan menggagas, merencanakan, meriset, mereview perjalanan project. Nah, itu tugas Pancasila. Jadi kita dudukkan Pancasila ini sebagai project lead atau produk lead. Jadi nanti anak-anak ini akan diajarin cara risetnya gimana, merencanakan apa, dan lain-lain, apakah proyeknya menggambarkan atau mengilustrasikan nilai-nilai Kepancasilaan atau enggak, dikaitkan sama proyeknya nanti.
Nah, nanti kalau kewarganegaraan, ini Hmm. belajar juga nih. Nah, kalau kewarganegaraan ini belajar mengkontekstualisasikan ideologi dan filosofi Pancasila, tapi dalam topik-topik kewarganegaraan. Justru Hmm. kewarganegaraan ini adalah mata kuliah yang seru menurut saya, karena ini akan dipengaruhi sama kemampuan debat gitu ya. Karena di sini ada sesi-sesi debat yang Oke. akan difasilitasi sama dosen-dosen kita, jadi kelas-kelasnya akan sangat ramai dengan konteks-konteks proyek, apakah proyeknya itu mendukung kewarganegaraan kita sebagai baik atau enggak, dan memperkayanya. Gitu. Jadi proses diskusi dan Hmm. debat ilmiah ini adalah dalam rangka mengkontekstualisasikan masalah dalam kewarganegaraan. Oke. Kalau di agama nih belajarnya apa aja nih, Kang? Nah, agama ini juga menarik nih. Agama itu kalau tadi kewarganegaraan tuh prosesnya debat ya, diskusi. Hmm. Nah, kalau agama ini belajar nih, kan mentornya ngadain project, anak-anaknya juga Hmm. ikut ke mentor. Nah, dosen agama ini berperan sebagai fasilitator. Jadi dia fasilitator untuk menuntun apakah proyek-proyek ini menjadi wadah yang baik, sesuai dengan tuntunan agama atau enggak, plus juga Hmm. merefleksikan. Jadi dikasih tuntunan, dikasih refleksi terhadap proyek yang dilakukan. Jadi si proyek ini direfleksikan di kewarganegaraan dan juga direfleksikan di agama. Jadi ini sangat luar biasa ya sebenarnya, karena untuk menanamkan semangat dalam membangun solusi, dan yang paling penting juga mengedepankan toleransi dan interaksi serta human common value. Ini menjadi penting. Human common value-nya itu ditekankan dalam mata kuliah Oke. agama. Oke, oke, oke. Nah, kalau yang terakhir nih, Kang, olah kreativitas dan kewirausahaan. Nah, ada yang baru Nah, nggak di nih Unpad ini kira-kira nih? menarik nih. Di Unpad itu menarik Hmm. karena ada mata kuliah penciri namanya olah kreativitas dan kewirausahaan. Ini pengen Hmm. banget sebagai fundamental di semester pertama ada mata kuliah kreativitas dan kewirausahaan. Artinya kita tuh pengen banget lulusan-lulusan kita tuh jadi kreatif, artinya solutif, dan Hmm. wirausahanya itu bukan jadi artinya dia harus jadi pebisnis ya, enggak. Tetapi dia hadir dengan solusi-solusi mandiri gitu, jiwanya yang Hmm. kita ambil. Jadi si OKK ini akan mengkontekstualisasikan ideologi dan filosofi Pancasila, tapi dalam Hmm. topik-topik kewarganegaraan, sehingga dia bisa terwujud dalam bentuk gagasan dan aksi nyata, berbentuk aksi-aksi kreativitas yang dimentorin sama kawan-kawan mentor kita, dan usaha sosial pada tingkat mula. Jadi pada tingkat mula, yang penting tuh dia berusaha aja dulu gitu, untuk menjadi kreatif dan kewirausahaan. Oh. Caranya, dengan ngadain proyek, Kang. Jadi Hmm. ngadain proyek sama mentor di lapangan Hmm. dengan berbeda-beda topik sesuai dengan passionnya. Melakukan proses eksekusi rencana dan menguji solusi langsung di lapangan OKK ini. Oke. Wah, menarik ya. Berarti ada dua kombinasi nih ya. Ada materi-materi yang sudah dikemas dalam learning management system ya, Kang ya. Yang tadi Ya, belajar mengenai apa namanya substansi ya, belajar tentang katakanlah teori dan juga konsep-konsepnya. Terus juga berarti ada materi yang kita bisa istilahnya apa praktek langsung nih sama mentor gitu ya, dibimbing ya? ya, ini mungkin nggak akan kebayang ya sebelumnya bahwa sebuah proyek ini Hmm. kok bisa dikait-kaitkan sama mata kuliah yang lainnya. Terutama Hmm, sama hmm. bahasa Indonesia. Tadi kita belum bahas bahasa Indonesianya loh. Oh iya, betul Bahasa satu Indonesianya lagi. itu sebenarnya adalah keterampilan belajarnya. Jadi nanti apa yang didapat di mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan yang dilakukan dalam proyek itu dituliskan dalam bentuk populer ataupun dalam bentuk formal. Hmm. Pokoknya setiap kegiatan kita, baik hasil refleksi atau proyeknya, itu tuh disebarluaskan. Jadi anak-anak tuh belajar menulis dengan baik, mendapatkan Hmm. fakta dengan baik, kemudian diinformasikan. Jadi ini adalah sebuah konsep yang terintegrasi Hmm. sehingga kita punya tahapan proyek yang sama tapi dilihat dari sudut pandang berbeda. Jadi sangat komprehensif dan ini baru dilakukan di Unpad dan mudah-mudahan kita bisa nularkan sama universitas lain. Wah, menarik, menarik, menarik. Wah, udah kebayang sih. Jadi apa namanya kontekstualisasinya kelihatan ya. Jadi misalnya tadi dari Hmm. Pancasila, kewarganegaraan, agama. Jadi kita tuh dituntut langsung untuk mengamalkan nilai-nilai atau konsep-konsep yang udah kita pelajarin di mata kuliahnya gitu ya, Kang ya. Oke, Kang Dwi, makasih banget nih penjelasannya tentang apa itu TPB. Kita jadi punya gambaran yang komprehensif ya terkait apa yang akan dilakukan atau pembelajarannya seperti apa di TPB. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, Kang Dwi, untuk closing? Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah ragu-ragu dengan konsep baru ini karena ini adalah
memang proses eksplorasi untuk melahirkan outcome based education, kita mudah-mudahan bisa berhasil untuk menciptakan anak-anak dengan karakter yang baik dengan bantuan para mentor-mentor eksternal dan juga mitra-mitra kita. Selamat melakukan TPB untuk para mahasiswa dan juga para mentor dan dosen-dosennya. Mudah-mudahan kita bisa menuai hasil di kemudian hari. Semangat! Amin. Oke, semangat terus semuanya. Terima kasih Kang Dwi. Terima kasih Kang Rian.